Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini Budita akan melanjutkan penjelasan struktur beton 1 pada pertemuan kedua. Adapun sebuah materinya yaitu ada elemen struktur beton bertulang, standar perencanaan, beban, kombinasi beban, dan perencanaan struktur beton. Nah, pedoman yang akan kita gunakan sesuai pertemuan pertama yaitu SNI 2847/2019 untuk persyaratan beton struktural. Kemudian ada beban minimum di SNI 1726/2020 sebagai update dari 1726/2015. Adapun elemen struktur beton bertulang, ini mengulang sedikit ya. Beton merupakan material konstruksi yang diperoleh dari pencampuran pasir, kerikil, atau batu pecah, semen, dan air. Nah, di mana terkadang ada beberapa bahan tambahan atau bahan kimia yang dicampurkan ke dalam campuran guna memperbaiki sifat dari beton itu sendiri. Misalnya workability-nya, kemudahan mengerjakannya, atau juga durability-nya, daya tahannya, serta waktu pengerasan beton. Bisa jadi pengerjaan beton tuh jauh dari lokasi mixing plant betonnya bisa jadi dekat gitu ya. Kalau jauh berarti harus disetting kapan waktu pengerasan betonnya. Kemudian campuran beton seiring dengan bertambahnya waktu akan menjadi keras seperti batuan dan memiliki kuat tekan yang tinggi, namun kuat tariknya rendah. Nah, di pertemuan kemarin kita sempat membahas keuntungan dan kerugian dari beton bertulang. Salah satunya yaitu memiliki kuat tekan yang tinggi, sedangkan kuat tariknya rendah. Maka dari itu, beton disertai dengan tulangan. Nah, fungsi dari tulangan baja itu sendiri yang disebutkan di sini, beton bertulang, yaitu kombinasi dari beton serta tulangan baja yang dia akan bekerja bersama-sama untuk memikul beban yang ada. Nah, tulangan baja fungsinya memberikan kuat tarik yang tidak dimiliki oleh beton. Jadi saling mengisi ya antara beton dan tulangannya. Selain itu, baja tulangan juga mampu memikul beban tekan seperti digunakan pada elemen beton, kolom beton. Adapun elemen struktur beton bertulang dalam sebuah struktur bangunan itu terdiri dari plat lantai, balok, kolom, dinding, serta pondasi. Nah, setiap struktur bangunan yang direncanakan dan didesain oleh arsitek ataupun ahli teknik sipil akan dirancang sedemikian rupa ya, sehingga dapat memenuhi fungsi dari bangunan itu sendiri dan dapat dioperasikan, dapat digunakan. Nah, tuntutan dari suatu bangunan semakin lama kan semakin berkembang. Misalnya dari fungsi bangunan yang hanya berfungsi sebagai hunian bisa digunakan menjadi multifungsi, hunian plus ruang publik misalnya gitu, atau ada mallnya, atau ada ruang rapatnya, atau ada kantornya, atau ada kolam renangnya dan sebagainya. Ya, nah pada saat ini bangunan-bangunan selain dituntut untuk memenuhi fungsi layannya, bangunan juga dituntut memiliki fungsi yang semakin atraktif serta efisien dan ekonomis kalau dari segi konstruksi ataupun secara operasionalnya. Nah, agar suatu bangunan struktur beton bertulang dapat berfungsi dengan baik, maka seorang engineer
wajib mendesain elemen struktur dengan benar dan tepat. Maka ada kewajiban dari seorang engineer memahami pedoman yang digunakan dalam merancang bangunan struktur beton bertulang. Nah, bisa kita lihat dari gambar di depan. Di sini ada dinding yang biasanya menggunakan bata ringan ya kalau di bangunan tinggi, atau kalau misalnya di rumah 2 lantai menggunakan bata. Dan kemudian di sini ada kolom. Ini ya, ini kolom-kolomnya. Kolom di sini akan menerima gaya aksial dari pembebanan yang terjadi yang masuk ke lantai. Kemudian di sini ada basementnya, kemudian di sini ada first floor, lantai pertama ada second floor. Kemudian di sini ada tangga. Dan ada balkon ya. Ada balkon, ini tangga turunnya. Ini merupakan susunan dari elemen struktur beton bertulang, di mana ini kolomnya, ini lantainya. Ini baloknya nggak kelihatan ya. Ini baloknya juga bisa balok T. Dan ini pondasinya ya. Nah, di mana plat ini adalah satu elemen horizontal utama yang berfungsi untuk menyalurkan beban hidup, baik yang bergerak maupun yang statis, ke pemikul beban vertikal, yaitu balok, kolom, atau dinding. Plat lantai dapat direncanakan dalam dua arah ya. Ada dengan cara plat satu arah atau one way slab, dan yang kedua plat dua arah two way slab. Nah, kalau kita lihat dari gambar yang sebelah kiri, ini ada desain one way slab ya. Ini slabnya, kemudian ini ada baloknya dan ada kolomnya. Nah, untuk model kedua yaitu baloknya ada di keempat sisinya, ditopang oleh kolom, dan ini slabnya. Nah, pada kasus yang pertama, ketika diberikan beban, maka beban akan menyalurkan bebannya itu ke arah kanan dan kiri, jadi ke baloknya ya, ke baloknya ini. Nah, sedangkan pemodelan kedua, apabila dibebani, maka akan menyalurkan bebannya ke segala sisi, yang ke atas, ke bawah, ke kanan, dan kiri. Sebagai berikut, ini tributary areanya. Nah, kalau kita lihat, ya bentuknya pertama kan seperti ini. Jadi di sini ada kolom, balok, kolom. Ini ya, ini platnya, dan yang model kedua seperti ini ya, tanpa ada balok di tengahnya. Jadi penyaluran bebannya kalau satu arah sebagai berikut, kalau dua arah sebagai berikut, gitu ya. Jadi tergantung kita nanti mau merancang platnya ini satu arah atau dua arah. Perhitungan dan pelungannya pun akan berbeda. Nah, tebal plat umumnya jauh lebih kecil daripada ukuran panjang maupun lebarnya. Secara lebih rinci, prosedur perencanaan plat lantai akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian di sini ada balok ya. Nah, balok adalah elemen horizontal atau miring yang panjang dengan ukuran lebar serta tinggi yang terbatas. Balok di sini berfungsi untuk menyalurkan beban dari plat ke kolom. Nah, pada umumnya balok dicetak secara monolit dengan plat lantai, sehingga akan membentuk balok penampang T. Nah, makanya nanti di pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang balok I dan balok T.
analisis dan desainnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada elemen kolom di situ. Ini ya, kolom. Nah, kolom di sini merupakan elemen penting yang memikul beban dari balok dan plat. Kolom dapat memikul beban aksial aja, namun lebih sering kolom direncanakan sebagai pemikul beban kombinasi antara aksial dan lentur. Jadi juga akan dimodelkan untuk menerima lenturnya. Nah, kemudian juga ada rangka ya. Rangka dan dinding. Kalau rangka di sini nanti gabungan antara elemen balok dan rangka yang akan membentuk satu sistem struktur rangka. Sistem struktur rangka dapat merupakan struktur statis tertentu ataupun statis tak tentu. Mungkin ini sedikit akan dibahas di mata kuliah yang terkait dengan struktur beton 1. Adapun untuk dinding di sini dinding ini ya merupakan elemen plat vertikal yang dapat memikul beban gravitasi ataupun beban lateral. Seperti misalnya dinding basement atau shear wall ya. Kemudian ada pondasi di sini ya. Nah, kalau pondasi di sini elemen yang memikul beban dari kolom yang kemudian menyalurkan ke lapisan tanah keras. Pondasi beton bertulang dapat berupa pondasi plat setempat atau pondasi lajur. Jadi, pada bangunan yang berada pada lapisan tanah dengan daya dukung jelek, terkadang digunakan pula pondasi pancang atau pakai rough foundation. Oke. Nah, selanjutnya untuk standar perencanaan, jadi di sini kita akan menggunakan seperti tadi yang disampaikan di slide sebelumnya, yaitu SNI 2847/2019 yang sudah merupakan updatean dari 2847/2013 dan kamu yang share coba. SNI pembebanan dan gempa ya 1726 dan 1727 ya, yang disusun mengacu pada peraturan SCI 2011 dan 2019 dan 2020 ini merupakan update-nya. Nah, di mana di setiap negara itu berbeda-beda ya. Jadi kalau di Amerika Serikat pada tahun 2000 dikenal dengan 3 macam standar perencanaan bangunan, yaitu Uniform Building Code atau UBC, Standard Building Code, dan Basic Building Code. Jadi ketiga macam peraturan ini mencakup persyaratan-persyaratan dalam proses desain suatu struktur bangunan. Nah, setelah tahun 2000-an muncullah International Building Code yang selalu diupdate setiap 3 tahun sekali. Jadi kadang kita merencanakan tuh sudah ada updatean yang barunya kayak gitu ya, terutama untuk gempa. Nah, next untuk standar perencanaan, konsep yang akan kita anut ya sesuai SNI yaitu menggunakan metode LRFD, Load and Resistance Factor Design, yaitu di mana kuat rencana lebih besar sama dengan kuat perlunya, atau secara khusus untuk beberapa elemen struktur yang dia memikul lentur, gaya geser, dan gaya aksial, jadi dapat kita tuliskan sebagai berikut ya. Nah, ini. Kemudian terkait pembebanan, kalian wajib membuka SNI pembebanan di sini. Pembebanan kita akan mengacu pada 1726/2019. Ini update-nya aja, jadi kalian harus punya SNI lama juga.
gitu ya. Dimana di sini ada beban mati. Beban mati definisinya kalau di SNI yaitu berat seluruh bahan konstruksi bangunan gedung yang terpasang termasuk dinding, lantai atap, plafon, tangga, dinding, partisi tetap, finishing, cladding gedung, dan komponen arsitektural dan struktural lainnya, serta peralatan lain terpasang lain termasuk berat derek dan sistem pengangkut material atau yang sebelah kanannya. Ini bisa kalian inputkan langsung ya. Kemudian beban hidup itu sesuai di tabel 4.3.1 beban hidup terdistribusi merata minimum. Ini hanya potongannya aja, nanti kalian wajib buka SNI-nya. Ini bukan beban hidup yang akan kita modelkan pada struktur kita. Jadi tergantung fungsi bangunannya. Ada fungsi hunian, ada fungsi lobi, ada fungsi podium, ya, tribun dan sebagainya. Berbeda-beda setiap lantainya. Jika setiap lantai berbeda. Kalau misalnya homogen ya udah satu kali aja. Dan beban gempa ya. Kalau beban gempa nanti di struktur di kuliah struktur gempa juga ada. Kemudian kalian juga bisa buka di SNI 1727. Nah, kombinasi yang akan kita gunakan ya. Ini definisi beban hidup ya. Jadi beban hidup itu yang diakibatkan oleh pengguna atau penghuni bangunan gedung atau struktur lain yang tidak termasuk beban konstruksi atau beban lingkungan. Kemudian kombinasi beban, jadi setiap komponen struktur harus dirancang sedemikian rupa ya, sehingga mampu memikul beban yang lebih besar daripada beban layan atau beban aktual untuk memberikan jaminan keamanan terhadap kegagalan struktur. Jadi dalam metode ini, elemen struktur akan didesain untuk memikul beban terfaktor yang diperoleh dengan mengalihkan suatu faktor beban terhadap beban layan nominalnya. Nah, besaran faktor beban di sini sudah ditentukan dalam SNI ya, SNI 847 2019. Di 2013 juga ada update-nya di 2019. Adapun sebagai berikut ini saya capture dari SNI. Nanti langsung dicek aja ya. Nah, kemudian juga ada kombinasi beban untuk desain tegangan izin ya. Nah, ini juga kalian masukkan untuk kontrol terhadap gempa dan merancang pondasi serta perilaku. Kemudian, nah ini step-step seorang engineer untuk kemudian mendesain bangunan gedung struktur beton bertulang ya. Mulai dari perencanaan dan layout yang disiapkan oleh arsitek, kemudian membangun model struktur pemikul berat, kemudian melakukan perhitungan beban-bebannya terkait dengan dikaitkan dengan fungsi bangunannya, kemudian melakukan analisis struktur menggunakan program komputer, bisa pakai aplikasi Planet Element ya. Kemudian untuk mendapatkan melentur, geser torsi dan gaya aksial. Kemudian kita menentukan dimensinya dan dari dimensi itu kita mendapatkan tulangannya. Lalu dilakukan proses mengeluarkan gambar struktur. Berikut spesifikasi materialnya yang akan kita serahkan kepada kontraktor untuk direalisasikan di lapangan. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.